Pertamax udah 16.000 guys. Gimana? Masih aman kantong kalian? Jadi ya enggak. Kemarin itu tepatnya malam ya, setelah pertandingan timnas lawan Mozambik, dini harinya itu Pertamax udah resmi berubah jadi 16.000. Wah, walaupun Pertalite masih 10.000 ya, karena itu memang masih disubsidi. Walaupun sebenarnya harusnya naik ya kalau lihat harga minyak saat ini ya, atas perang sama Iran. Gila. Kita Indonesia lagi dibantai guys. Semuanya lagi pada merah, baik IHSG, saham-saham, obligasi. Ya, kalau kalian lihat itu beritanya memang kita lagi dibantai. Dari indeks dari 8.000 ya guys, sekarang udah ke 5.600 atau 5.400 lah. Itu impactnya apa ya guys? Walaupun presiden kita bilang kita itu nggak pakai dolar ya kan? Di daerah itu nggak pakai dolar, dan gua di kabupaten memang gua nggak pakai dolar. Tapi bukan karena itu ya sebenarnya. Jadi presiden kita ini memang tegas ya, tapi sayangnya mungkin agak sedikit colongan ya dari sisi produktivitas keuangannya, karena pendapatan kita tuh kayaknya nggak seimbang ya. Kelebihan kita bahkan cuma buat nutupin MBG doang, walaupun MBG itu jadi program andalannya, dan gue setuju sih untuk makan siang gratis itu buat anak bangsa ya. Ya di luar negeri gitu kan, makanannya enak ya. Tapi kenyataannya di Indonesia itu lain guys. Bahkan ketuanya ya, si Dadan, Pak Dadan ya, ketua dari Badan Gizi Nasional itu malah jadi tertangkap karena korupsi, khususnya di MBG. Bahkan dia mempunyai beberapa yayasan untuk MBG itu. Dan lebih setannya lagi memang itu anggarannya dipotong. Anggaran buat makan anak-anak dipotong. Harusnya 15.000, mereka akan potong ya guys. Dan itu terjadinya dari potong-memotong ya guys. Dari supplier, dari sampai distribusi. Jadi anak-anak itu cuma dapatnya makanan sampah ya guys. Ya walaupun gak semua yayasan dari MBG ya menurut gua, tapi kebanyakan yayasan itu memang agak sedikit kotor ya cari uangnya. Ya itu hak mereka memang, tapi pilihan itu dibuat berdasarkan kesesatan mutlak ya, dimana mereka mengambil keuntungan dari porsi setiap anak yang mereka makan. Dan dari pemencatan itu si Prabowo juga langsung tuh, jajaran menterinya langsung rame kan. Kalau kalian update mungkin 2 hari ini IHSG kita tuh naiknya sempat 7,5%, kemarin 3% lebih. Ya semoga sih Pak Prabowo terus ya ngomongin masalah infrastruktur, pembangunan tol, pembangunan kereta sampai Aceh. Harusnya itu sih yang diomongin, bukannya ngomongin aneh-aneh ya. Dan kalau bisa pemerintahan ini lebih selektif ya dalam memilih orang berdasarkan bidang ya, jangan asal-asal pilih, karena itu mempengaruhi dari kinerja ya. Karena yang gak kompeten itu berbahaya ya. Jadi gak sertifikasi itu bisa membuat negara ini hancur. Dan kita sebagai rakyat pastinya ya bakalan semakin berasa nih, kita akan mengalami yang namanya lonjakan harga ya. Apalagi kemarin siang itu BI itu naikin suku bunganya guys, jadi 55 atau 525 gitu, kayaknya 55 deh. Dan itu pastinya buat kalian yang punya KPR secara floating ya, itu rasanya akan menjadi semakin berat. Kecuali kalau KPR kalian itu memang flat. Tapi kalau memang sistemnya floating ya istilahnya, ya kalian siap-siap aja bakalan rasain gitu kan. Tapi itu udah resiko ya guys, itu udah nggak bisa dipilah-pilih, memang itu resiko. Dan orang juga udah sadar sebenarnya saat ngambil KPR itu ada sistem
setelah KPR baru tahu cicilan gini, ya itu bohong sih guys. Gua itu ala aja lah, tapi pastinya memang berimbas ke semua sektor ya guys. Entah sayur mayur, kebutuhan pokok itu pasti bakalan naik karena pertamax naik. Jadi kita sebagai rakyat ya harus sabar-sabar aja nih, harus sering-sering aja gitu ya nggak, istighfar ngeliat harga. Jadi yang kaya udah siap, yang menengah makin terengah-engah, yang bawah makin tercekik. Nah itu dia guys. Jadi kalian harus bisa bersabar, dan sebagai rakyat ya udahlah, cuma bisa enjoy menikmati ini aja. Dan semoga doa gua ya pemerintahan Pak Prabowo bisa menangani ini semua, menemukan jalan solusi terbaik ya guys. Gak usah lu celah-celah lah, nama-namain gak usah, lu doain aja pasti akan ada jalan. Karena gua rasa setiap presiden itu punya cobaannya masing-masing ya, nggak bisa kita samain presiden A, B, dan C. Nah itu aja. Dan gue berharap buat kita para buruh pastinya harus bisa terus mendapatkan kesejahteraan ya semakin banyak dari permasalahan ini ya, karena kebutuhan kita sebagai kepala keluarga juga pastinya akan terus meningkat di tengah pendapatan yang rendah. Nah ini jadi sinyal warning sih itu sebenarnya. Ya nggak panjang lebar ini yang gue mau bahas tentang vlog kali ini. Rasa resah, rasa gelisah dalam hati dan pikiran gue tentang negara ini. Kalau kalian punya pendapat yang sama atau pendapat berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Pasti bakal gue balas. Jadi tanpa panjang lebar, kalau kalian suka sama video ini, bisa like, komen, dan subscribe biar video gue bisa terus bertambah dan gue bisa terus semangat buat bikin video selanjutnya. Dan kalau kalian ada ide gue akan bahas apa, tulis aja di kolom komentar ya guys. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam warahmatullahi ya guys.